Ya, sahabat petani semuanya. Jadi kemarin karena ada beberapa teman kita yang mungkin belum kenal ya dengan Jakaba, menanyakan apakah itu Jakaba. Ya, Jakaba itu sejenis jamur yang bisa tumbuh pada air leri ya. Air leri itu adalah air cucian beras yang biasanya kita kumpulkan dan kita lakukan penutupan seperti ini. Jadi air leri ini di dalam ya, kita lakukan penutupan dengan kain dan tertutup ya, di sekelilingnya tidak terbuka. Jadi kalau kita beruntung, Jakaba ini akan tumbuh, akan muncul dengan sendirinya ya. Walaupun dengan beberapa teman yang lain mencoba dengan cara yang lain, misalnya dengan bahan-bahan yang lain, tetapi umumnya Jakaba ini atau jamur Jakaba ini muncul pada air cucian beras yang kita simpan dan tertutup dengan kain yang berpori-pori seperti ini ya. Dan penemunya yang pertama juga Pak Abah Junedi Sahid ya, yang pertama sekali menemukan dan memperkenalkan, juga melakukan uji coba terhadap air Jakaba. Jadi Jakaba itu adalah kependekan ya, ataupun singkatan dari jamur keberuntungan abadi. Jamur ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Artinya keberuntunganlah yang terjadi di situ ya. Jadi ketika sudah kita temukan atau sudah berhasil kita jadikan satu indukan seperti ini, walaupun kecil ya, itu sudah bisa kita kembangbiakkan dalam skala besar dan pertumbuhannya juga cepat sekali ya. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Ketika sudah tumbuh, ada spora di atasnya berwarna orange ya, seperti ini. Dan di bawahnya akarnya banyak sekali seperti ini. Nah, ini dia, ini yang melakukan proses untuk memproses air cucian beras. Jadi dia sebenarnya bersumber dari air leri itu sendiri atau air cucian beras itu sendiri. Jadi kita sebagusnya menggunakan air cucian beras yang pertama. Jadi ketika misalnya kita atau ibu rumah tangga mencuci beras sebelum dimasak, airnya dikumpulkan, baru dibuat wadahnya seperti ini, baru ditutup dengan kain bersih yang berpori-pori ya, baru diikat dengan tali atau karet. Wah, super! Jakaba super. Ini dia. Nah, sporanya banyak sekali. Mantap. Kita kembangkan terus. Organik Indonesia. Jadi apa kegunaannya atau manfaat daripada Jakaba? Jakaba ini dipercaya mampu memproses air leri menjadi air yang mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Ya, jadi ketika misalnya seperti ini, kita menambahkan air leri yang baru seperti ini ya, ini baru kita tambahkan, dalam waktu 3 minggu sampai dengan 1 bulan biasanya ini berkembang terus dan bisa memenuhi tempat ini ya, bisa memenuhi wadah ini, dan air yang kita masukkan ke dalam diproses oleh akar-akar daripada jamur Jakaba ini. Airnya ini diproses menjadi air yang memiliki ataupun mengandung unsur N yang sangat tinggi, P yang tinggi, tapi kaliumnya rendah ya. Seperti itu penjelasannya. Dan hal ini sudah dilakukan penelitian secara laboratorium dan ternyata itu memang dinyatakan benar dan terbukti ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya.
Dan kita sendiri 1 tahun ini menggunakan Jakaba ya, untuk tanaman cabai kita, untuk tanaman vanili, untuk tanaman alpukat, untuk tanaman jagung, untuk tanaman hias atau tanaman bunga, dan tanaman-tanaman lainnya seperti kapulaga, kakao atau coklat, dan ya semua tanaman lah yang ada di lahan kita termasuk kopi. Ketika kita menyiramkan Jakaba ini, air Jakaba ini, air yang sudah diproses tadi ya, bukan Jakabanya. Jakabanya pun sebenarnya boleh, tapi kita pergunakan adalah airnya. Jadi airnya ini kita pergunakan sebagai pupuk organik cair ya, karena tadi kita sudah tahu nitrogennya tinggi, fosfatnya tinggi, kaliumnya rendah. Ketika kita menanam tanaman kita di masa pertumbuhan, kita biasanya pergunakan Jakaba, air Jakaba. Jadi airnya ini kalau dia kondisi masih kecil ya, sebelum berbunga, setelah air ini diproses selama 1 bulan, biasanya kita pergunakan setelah diproses oleh Jakaba ini selama 1 bulan. Jadi airnya, air yang sudah diproses oleh Jakaba ini atau jamur Jakaba ini, kita ambil dengan dosis 100 ml sampai dengan 150 ml ke dalam 10 liter air biasa. Baru itu kita kocorkan ke tanaman kita di masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, tetapi kalau misalnya sudah masa pembuahan, kita biasanya menggunakan air yang diproses oleh Jakaba ini ditambah dengan ekoenzim. Jadi masing-masing kita buat 250 ml air Jakaba ini dan 250 ml ekoenzim kita campur dengan 10 liter air. Itu untuk penyiraman atau pengocoran ke tanaman kita. Tapi kalau misalnya untuk penyemprotan itu lebih rendah lagi dosisnya. Mungkin hanya 50 ml per 10 liter air, atau paling tingginya bisa sampai 100 ml per 10 liter air. Nah, seperti itu teman-teman manfaatnya yang selama 1 tahun ini kita sudah pergunakan. Dan ternyata memang terbukti. Kita beberapa kali mencoba menanam cabai ya, khususnya cabai rawit dan cabai keriting, dan sama sekali kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia ya, dan ternyata itu berhasil. Dan ternyata memang air Jakaba ini ditambah lagi dengan ekoenzim yang kita proses sendiri, itu ternyata mampu, bahkan lebih tinggi ya hasil produksi yang menggunakan air Jakaba ditambah ekoenzim daripada pupuk kimia yang selama ini kita pakai juga. Karena apa? Dilihat dari serangan hamanya ya, yang paling banyak yang terjadi di daerah kita selama ini ketika kita melakukan penanaman cabai itu biasanya busuk akar ya, jadi akarnya membusuk. Jadi mungkin karena kondisi tanah kita yang sudah tidak lagi bisa memproses pupuk tersebut, tidak ada lagi mikroorganisme yang bisa memasak seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita gunakan ekoenzim dan air daripada Jakaba ini, ternyata rumputnya pun jadi berbeda. Kalau dulu mungkin rumput-rumputan yang dominan tumbuh di situ adalah rumputan yang berdaun sempit seperti teki, rumput-rumput yang liar keras seperti itu. Tapi sekarang sudah lebih banyak cenderung tumbuh rumputan yang berdaun lebar, yang lunak. Artinya kondisi tanah kita itu semakin lama semakin bagus ketika kita menggunakan air Jakaba ini dan ekoenzim. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan tentang manfaat dari Jakaba yang mungkin sebagian dari teman-teman belum paham ya. Mungkin juga teman-teman yang di luar negeri mungkin tidak tahu apa itu Jakaba. Tapi kalau di Indonesia sudah umum sekali ya. Petani-petani itu sudah banyak sekali menggunakan
Jakaba sebagai pupuk organik cair untuk semua jenis tanamannya. Ya, bentuknya Jakaba yang masih kecil. Nah, ini kita pancing sendiri dari 12 kali percobaan yang sudah kita lakukan. Mungkin teman-teman bisa lihat video dari awal-awal di channel kita ini, sudah kita upload juga proses pemancingan ya selama 12 kali, dan ternyata yang berhasil hanya 4 percobaan. Dan ternyata itu yang terus kita kembangkan. Itu dia ya. Itu mungkin sahabat semuanya terkait dengan manfaat ataupun apa sih Jakaba itu. Nah, ini dia Jakaba. Ini dia Jakaba, ini yang masih kecil. Nanti kita lihat kalau sudah besar ya, dia akan memenuhi tempat ini. Jadi dia hanya bisa bertumbuh ketika air leri baru atau air cucian beras yang kita masukkan itu masih memiliki saripati daripada beras. Jadi itu yang dimakan, itu yang diproses. Jadi airnya ini pun tidak akan berkurang, tetapi dia hanya mengambil nutrisi ataupun saripati tadi, saripati padi tadi ataupun beras tadi, dia memakan dan mengubah menjadi nitrogen, fosfat dan kalium. Oke. Jadi sangat bermanfaat teman-teman semuanya untuk pertanian kita. Selain gampang ya, ketika kita sudah menemukan Jakaba itu sendiri, akan sangat mudah untuk dikembangkan dan dipelihara secara berkelanjutan. Jadi sangat murah dan sangat mudah buat petani. Ya, jadi tidak lagi membutuhkan pupuk kimia yang harganya semakin tinggi dan juga semakin langka. Jadi ini salah satu solusi teman-teman untuk petani yang mungkin tidak memiliki modal yang tinggi ya. Bisa kita pergunakan, bisa kita kembangkan sehingga biaya produksi dari pertanian kita itu murah. Nah, jadi untuk pengembangannya, untuk berikutnya, ketika sporanya ini aja 1 biji kita masukkan lagi ke wadah yang baru, maka dia akan tetap tumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu dia sahabat semuanya. Mungkin itu aja cukup untuk penjelasan tentang apakah itu Jakaba. Oke, terima kasih. Salam maju-jua.